Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto. Di pertemuan hari ini kita akan menjelaskan tentang masih dengan MKM mata pelajaran yang sama, yaitu KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk di slide hari ini kita akan membahas tugas dan kuis untuk pertemuan ketiga. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide berikut. Oke. Pertama kita akan membahas tentang tugas ketiga. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tugas itu poinnya adalah 15%. Jadi kalian benar-benar harus benar-benar fresh untuk menjawab tugas tersebut. Oke. Saya lanjut. Nah, untuk pertama ini di tugas ketiga di soal pertama di sini dijelaskan bahwa apa yang Anda ketahui tentang SKT. Kira-kira apa nih SKT? SKT itu seperti apa, komponennya seperti apa, dan yang paling penting adalah arti dari SKT itu sendiri itu apa. Jadi kira-kira apa yang akan kalian jawab mengenai apa yang Anda ketahui tentang SKT itu. Jadi tolong dijelaskan dan tolong dijelaskan sesuai dengan opini yang kalian tahu seperti itu. Oke, saya lanjut di saya lanjut. Yang kedua di sini yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan event. Jadi untuk pertanyaan kedua ini kalian udah paham nih karena kalian udah tahu e-booknya seperti apa, karena kalian sudah baca juga e-booknya, karena kalian sudah mendengarkan video-video pembelajaran, mungkin tahu nih apa tuh arti event. Jadi kira-kira apa jawaban yang dari soal nomor 2 di tugas ketiga ini. Maksudnya di pertemuan ketiga di tugas kedua. Jadi kira-kira apa itu event dan komponennya itu apa. Jadi tolong dijawab dengan benar dan tepat seperti itu. Jadi kira-kira event itu apa? Event itu singkatan dari apa, dan penjelasannya itu apa, dan komponen-komponennya itu seperti apa. Jadi tolong dijelaskan lebih detail, tapi tetap harus sesuai dengan inti dari pertanyaan jawaban itu. Oke. Saya lanjut. Yang ketiga di sini, tolong lihat soalnya berikut. Di sini cara untuk memperoleh SKT itu seperti apa? Kira-kira apa nih caranya untuk memperoleh SKT? Apakah dengan bukti, apakah dengan tertulis, apakah dengan apa? Tapi tolong jelaskan lebih detail cara untuk memperoleh SKT itu sendiri. Kira-kira SKT itu apa dan cara memperolehnya bagaimana? Apakah kita harus ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan atau segala macamnya? Tolong dijelaskan karena untuk soal yang ketiga ini di tugas di soal ketiga ya kalian harus tahu dan bagaimana langkah-langkah untuk memperoleh SKT itu sendiri seperti apa. Jadi mungkin kalian sudah ada beberapa yang dapat informasi melalui Google atau melalui e-book atau nonton video pembelajaran, pasti tahu untuk jawaban soal nomor 3 tersebut. Jadi tolong dijawab dengan benar, kira-kira apa dan tata caranya tolong dijabarkan, karena saya lihat ini kan bersifat detail, jadi emang benar-benar harus dijawab dengan detail juga. Oke, saya lanjut. Di tugas ketiga di soal nomor 4 di sini bisa dilihat bagaimana alur cara cetak ulang SKT. Jadi ketika kalian adanya kesalahan atau human error yang dilakukan oleh bagian internal ataupun dari diri sendiri atau yourself, itu biasanya kan ada terjadi kesalahan atau human error ketika kita melakukan pengerusakan dalam SKT. Jadi gimana alurnya untuk perbaikan cetak SKT ulang itu sendiri? Apakah ada perlu bukti kah atau apa? Jadi tolong dijelaskan. Mungkin komponennya itu seperti apa? Kira-kira konteksnya itu bagaimana cara untuk mendapatkan ulang dari SKT itu sendiri. Jadi bagaimana caranya alurnya dan komponen dapat ketika perubahan dan ketika dapat kembali SKT itu sendiri. Kira-kira seperti apa? Mungkin beberapa kalian udah ada yang bisa jawab. Jadi saya lanjutkan aja. Karena tadi sudah menjelaskan tentang tugas, berarti selanjutnya adalah kuis. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama, kedua, ketiga, bahwa kuis itu juga bersifat mutlak, yaitu persentase nilainya adalah sekitar 15%, jadi kalian harus benar-benar jawab. Di kuis ketiga ini, ya tentu saja komponennya adalah bersifat soal pilihan ganda, jadi kalian harus jawab dengan tepat. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjut. Untuk soal pertama di kuis ketiga ini, di sini bisa kalian lihat apa singkatan yang diketahui dari SKT itu sendiri. Kira-kira apa nih? Di sini ada pilihan, ada 5 multiple choice, di mana kalian harus memilih jawaban yang benar-benar tepat. Di sini
di jawaban A itu di sini menjelaskan surat keterangan terdaftarnya pajak, mohon maaf ya, terdaftarnya pajak. Kira-kira apakah ini jawabannya? Ataukah yang B kali ya? Yang kedua yaitu surat kekuasaan tanpa pamrih. Kira-kira apakah ini? Yang ketiga, apakah surat terbitan tingkat pajak? Ataukah yang keempat tentang surat ketetapan pajak? Atau yang kelima tentang surat keterangan tagihan pajak? Kira-kira jawaban yang benar yang mana nih? Apakah A surat keterangan yang terdaftar pajak, ataukah B surat kekuasaan tanpa pamrih, atau C surat terbit tingkat pajak, ataukah D surat ketentuan perpajakan, ataukah E surat keterangan tagihan pajak? Kira-kira jawaban yang benar mana lagi? Mungkin yang sudah tahu atau yang sudah sering baca modul e-book atau menonton video pembelajaran pasti tahu jawaban soal nomor 1 ini. Atau konteksnya kalian sudah membaca buku di luar dari buku-buku pembelajaran yang dibuat oleh beberapa pakar-pakar ahli mengenai perpajakan itu sendiri. Jadi mungkin bisa jawab untuk pertanyaan yang ini. Oke, karena saya lihat juga karena kalian pasti sudah menjawab, jadi kita lanjut aja. Oke, saya next. Untuk soal nomor 2 ini, di sini jelaskan pajak yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak. Jadi kira-kira apa? Tapi di sini tolong digarisbawahi tentang kecuali. Jadi yang maksudnya jawaban yang salah dari pertanyaan berikut. Kira-kira apakah A pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, ataukah B pajak penghasilan pasal 7, ataukah C pajak penghasilan pasal 21, ataukah D pajak penghasilan pasal 15, ataukah E pungutan pajak PPN. Jadi kira-kira mana nih jawaban yang tepat dari soal nomor 2? Apakah pajak kali ya? Apakah pasal 4 ayat 2? Apakah pasal 7? Ataukah pasal 21? Ataukah pasal 15? Ataukah pungutan PPN? Jadi di sini yang kecuali ya. Jadi yang benar-benar salah dari pertanyaan berikut. Oke, karena kalian mungkin sudah ada beberapa yang menjawab. Bagi yang belum menjawab bisa kalian nonton, saya informasikan lagi untuk kalian untuk menonton video pembelajaran yang lainnya, atau bisa baca modulnya, atau bisa baca e-booknya, atau baca buku-buku dari referensi lain, atau bisa searching-searching melalui Google dan browser atau search engine lainnya. Ya seperti itu untuk jawaban nomor 2 ini. Oke, karena mungkin sudah ada yang menjawab, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Di soal nomor 3 ini, di kuis ketiga soal nomor 3, di sini soalnya EFIN adalah singkatan dari apa? Jadi karena kalian sudah menjawab tugas ketiga ya, kan ada yang bersifat EFIN ya, mengenai EFIN. Jadi kalian pasti sudah tahu nih apa singkatan dari EFIN. Kira-kira apa nih singkatan EFIN itu? Apakah A Electronic Filing Identification Number, ataukah B Electronic Functional Identitas Numerik, ataukah C Electronic Filing Identification Number, ataukah D Electronic Field Intelligent Numeric, ataukah E Electronic Financial Internal Navigation? Kira-kira mana? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Jadi dari pertanyaan berikut, mana jawaban yang benar menurut kalian? Apakah A kalian? Atau B, atau C, atau D, atau E? Ya saya tahu, tapi kan nggak mungkin. Pasti kalian yang sudah tahu nih, atau sudah jawab tugasnya, pasti sudah tahu jawaban dari singkatan dari EFIN itu seperti apa. Oke, mungkin udah ada beberapa yang menjawab, jadi kita lanjut aja. Untuk pertanyaan kuis ketiga di soal nomor 4 ini, di sini kalian bisa lihat soalnya sebagai berikut. Melampirkan dokumen dan mengisi formulir wajib pajak adalah bagian dari permohonan pendaftaran NPWP secara. Jadi kira-kira secara apa nih? Di sini ada 5 komponen jawaban, jadi kalian benar-benar harus cari jawaban yang tepat. Kira-kira yang mana nih? Apakah digital kah? Ataukah email? Ataukah elektronik? Ataukah tertulis? Ataukah aplikasi? Kira-kira mana nih? Karena ini kan melampirkan dokumen dan formulir, jadi kira-kira mana nih jawabannya? Apakah digital kali? Saya kurang tahu juga. Atau email? Ya, karena ini bersifatnya jawaban, ya pasti tahu lah jawabannya seperti apa untuk komponen soal nomor 4 ini di tugas ketiga. Mohon maaf, di kuis ketiga ini. Jadi kira-kira apa nih? Apakah A, D, C, atau D? Apakah aplikasi kali? Atau tertulis? Atau elektronik? Atau email? Atau digital? Oke. Ya, mungkin udah ada beberapa yang jawab. Saya lanjut.
Untuk di kuis ketiga di soal nomor 5, di sini tolong dibaca jenis transaksi elektronik dalam pajak kecuali transaksi elektronik ya, elektronik. Mohon maaf kesalahan tulisan di sini transaksi ya. Jadi saya jelaskan aja di sini jenis transaksi elektronik dalam pajak kecuali. Jadi transaksinya itu seperti apa nih? Terus digarisbawahi tentang kecuali, berarti yang salah ya, bukan yang benar ya. Jadi apakah A e-filing, ataukah B e-billing, ataukah C e-registration, ataukah D e-factur, ataukah e-budget. Jadi kira-kira mana nih? Apakah e-filing, e-budgeting, atau e-registration, e-factur, maaf, atau e-budget. Jadi kira-kira mana jawaban yang tepat dari soal kuis ketiga di soal kelima ini? Kira-kira mana yang paling tepat dari 5 jawaban berikut? Kira-kira seperti apa? Atau seperti apa jawabannya gitu menurut kalian? Di sini tolong digarisbawahi kecuali ya. Jadi benar-benar jawaban yang tepat untuk jawaban soal nomor 5 ini. Oke, mungkin sudah ada yang menjawab atau sudah ada yang ini. Oke. Ya, mungkin sekian tugas dan kuis pertemuan ketiga ini. Jika ada pertanyaan mengenai seputar kuis dan tugas hari ini, bisa kalian informasikan kepada saya atau bisa nanti kita diskusi melalui Google Zoom, Google Meet, Zoom, atau live secara langsung seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.